Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran merupakan peristiwa penting yang sangat diharapkan pasangan orang tua. Setelah lahir, biasanya sang ayah akan langsung mengumandangkan azan dan iqamah ke telinga anak yang baru dilahirkan. Biasanya azan dikumandangkan pada telinga bagian kanan, sedangkan iqamah dikumandangkan pada telinga kiri. Hal ini sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan harapan anak tersebut tumbuh dalam kesalehan dan ketaatan kepada Allah. Namun, mengumandangkan azan dan iqamah tidak hanya sebatas menjalankan anjuran Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu, kegiatan ini ternyata berdampak medis yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Ulama cendekiawan Muslim dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Dr. Karyono Ibnu Ahmad mengatakan, saat sang ayah mengumandangkan azan di telinga kanan, maka suara tersebut dapat merangsang saraf kecerdasan bayi untuk berpikir. Sedangkan iqamah yang dikumandangkan di telinga kiri dapat merangsang kecerdasan emosi dan rasa si bayi. Namun hal ini harus disertai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, berdasarkan penelitian mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, Asy'ad Syamsul Arifin mengungkapkan adanya hubungan antara nilai edukasi dan pengaruh azan di telinga bayi baru lahir. Dalam penelitian yang berjudul Nilai-nilai edukatif dalam hadis Nabi, disebutkan bahwa hadis tentang azan di telinga bayi yang baru lahir mengandung hikmah dan nilai-nilai pendidikan agama pada anak, terutama sekali pendidikan tauhid dan pendidikan ibadah. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa azan dapat memberikan dampak positif untuk membangun kecerdasan spiritual pada anak. Pasalnya saat bayi merupakan masa keemasan yang mampu menerima informasi dengan mudah, dan informasi keagamaan yang disampaikan melalui azan yang disenandungkan pada saat anak lahir akan terasa dengan baik, dan kemudian informasi yang tersimpan di dalam otak anak itu akan mencuat kembali ketika ia mengalami atau mempelajari agama Islam di saat ia sudah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sehingga pada saat itu, anak akan mudah menangkap informasi lanjutan tentang agama tersebut. Asy'ad Syamsul Arifin mengatakan, anak sejak dilahirkan sesungguhnya adalah merupakan makhluk yang jenius, dan sudah semestinya bagi orang tua untuk memberikan segala informasi yang bermanfaat bagi anak, agar kejeniusan tersebut tidak terpupus. Di antara keutamaan syariat Islam, terutama bagi umat Islamnya sendiri, ialah bahwa syariat Islam telah menjelaskan tentang seluk-beluk hukum dan dasar-dasar pendidikan yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian seorang pendidik akan dapat melaksanakan kewajiban terhadap anak secara jelas. Sungguh merupakan keniscayaan bagi setiap orang yang bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan untuk melaksanakan kewajibannya secara sempurna sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam dan yang digambarkan oleh pendidikan pertama Nabi Muhammad SAW. Kewajiban mendidik anak sudah harus dimulai sejak masa dalam kandungan sebelum anak itu lahir ke dunia, bukan hanya dilakukan setelah ia dewasa. Mendidik anak setelah dilahirkan dan berusia dewasa dikatakan oleh banyak ulama sudah masuk dalam kategori terlambat. Mereka, para ulama dan orang-orang solih, sudah jauh-jauh hari mulai memikirkan bagaimana mendidik anaknya kelak sejak sebelum pernikahan. Salah satunya dengan menentukan calon pasangan yang soleh atau soleha. Harapannya tentu saja agar anaknya nanti dapat menjadi orang yang soleh atau soleha.